Di balik viralnya film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, terdapat nama Edi Darmawan Salihin, ayah dari mendiang Mirna, yang kini ikut viral atas berbagai pengakuannya di balik kasus yang telah merenggut nyawa sang anak. Tidak hanya soal seluk-beluk kasus tersebut, kini nama Edi Darmawan Salihin juga kembali mencuat setelah para mantan karyawannya yang angkat bicara terkait PHK besar-besaran yang mereka alami pada tahun 2018 silam. Bahkan sebelum terjadinya PHK, tunggakan gaji selama berbulan-bulan pun sempat menjadi derita para karyawan yang telah mengabdi lama di perusahaan milik Edi Darmawan. Lantas, seperti apa curhat para mantan karyawan Edi Darmawan Salihin yang menjadi korban PHK sejak kasus Mirna naik ke permukaan pada tahun 2018 silam? Setelah ada kejadian Mirna itu kopi sianida, itulah mulai dari situ tuh gejalanya. Penggajian mulai tersendat gitu loh. Harusnya tanggal 1 bisa tanggal mundur sampai 1 bulan berikutnya gitu loh, itu kejadiannya. Sebenarnya saya udah pernah negur sama Pak Edi Darmawan Salihin, Pak ini kalau penggajian begini ya saya nggak bisa makan di rumah Pak, saya gituin. Nah Pak Edi sendiri jawab, ntar katanya 3 bulan berikutnya mungkin insya Allah katanya bisa normal kembali gitu loh. Tetapi udah 3 bulan berikutnya tetap masih berjalan begitu aja gitu sampai kejadian PHK besar-besaran. Alasannya efisien kantor gitu. Nah itu di samping PHK karyawan sampai ribuan gitu, tanpa ada pesangon sama sekali. Setelah ada kasus Mirna sianida itu parah. Yang membuat istri saya juga berteriak. Karena apa? Ya kita kan punya utang cicilan motor, ya kan, cicilan rumah, ataupun kita punya anak sekolah, itu jadi masalah jadinya. Yang membuat saya juga sedih juga loh. Kenapa seperti ini gitu loh? Tiba-tiba saya langsung ada inisiatif ya ngobrol lah sama Pak Edi, Pak gimana ini Pak? Saya juga merasa agak nggak enak gitu kalau kerja seperti itu gitu. Ya dia menjanjikan ya tenang aja, nanti juga 3 bulan mendatang pasti akan berjalan dengan kembali normal. Setelah 3 bulan seperti itu lagi, ya jadi masalah juga di keluarga saya, jadi masalah, jadi merasa terbebani lah. Yang ada di beban pikiran saya juga begitu. Ya udah saya ulang. Setelah itu ya terjadi ya PHK besar-besaran seperti itu. Saya juga sedih juga loh, kok jadi PHK ini tiba-tiba jadi pengurangan supaya mungkin karena efisiensi gitu. Ya udah saya terima, tapi tidak ada pesangon. Saya bingung loh, kok tidak ada pesangon sih. Saya kepengen kan pesangon itu merasakan uang gitu loh. Istri saya juga merasakan uang pesangon, udah saya 18 tahun kemana gitu. Itu jadi saya rasakan, aduh sedih sekali. Saya sedih banget, kayak terpukul saya. Gimana gitu caranya? Ya udah, akhirnya saya mengikuti ada pengacara yang mau ya membantu kami gitu. Itu Pak. Yang saya ibaratnya sedih. Saya kerja begitu ibaratnya semangat dan tanpa, alhamdulillah tidak ada kesalahan sedikit pun selama 28 tahun. Yang saya harapkan pada Bapak Edi Darmawan Salihin, tolonglah iba sama karyawan yang sudah lama mengambil pesan Bapak. Tolong bagaimana semestinya di perusahaan lain atau undang-undang di pemerintah, selama karyawan bekerja dan selama mengabdi, bila mana perusahaan tersebut tutup, tidak ada kegiatan lagi atau PHK, kami mohon kepada Bapak Direktur, tolong perhatian kami, jasa kami, tolong
mohon dibayarkan uang pesangon kami. Dikarenakan kami itu banyak beban, Pak. Banyak beban. Memang kami itu serang aja kerja di PCC terlena, soalnya apa tuh nggak? Memang kami kami ibaratnya kami jalankan dengan hati yang ikhlas. Sekali lagi kepada Bapak dan Solihin, kami bekerja selama 20 tahun, tolong keluarkanlah pesangon kami dan berikan adil sesuai sama undang-undang pemerintah. Karena tidak ada hak yang diberikan oleh perusahaan, maka oleh pengacara dilakukan upaya hukum ketenagakerjaan dalam hal ini sebagaimana yang dimaksud oleh hubungan industrial. Kita panggil waktu itu perusahaan ini untuk melakukan upaya bipartit. Tetapi apa yang kita harapkan, perusahaan tidak pernah datang. Bergulut kembali kepada upaya hukum tripartit. Upaya hukum tripartit artinya dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja untuk memediasi persoalan antara perusahaan dengan tenaga kerja. Tetapi itu pun tidak membuahkan hasil. Sehingga dengan beberapa kali panggilan, pihak perusahaan juga tidak datang. Akhirnya Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat waktu itu mengeluarkan anjuran PT Fajar Indah Cakra Cemerlang dihukum untuk membayar pesangon daripada karyawan sekitar 4,8 miliar. Nah, sampai di situ tetap juga perusahaan tidak mau membayar apa yang sudah menjadi kewajibannya. Sehingga untuk menguatkan atau meminta kepastian hukum dari negara atas hak-hak daripada karyawan, perkara ini bergulir kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, setelah didaftarkan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial, dalam hal ini Jakarta Pusat, PT Fajar Indah Cakra Cemerlang sudah dipanggil secara patut dan sah, tetap juga tidak datang. Dipanggil beberapa kali, tetap juga tidak datang. Sehingga oleh ketentuan hukum, pemeriksaan daripada pokok perkara dijalankan. Edi Darmawan Salihin belakangan memang sedang menjadi sorotan. Terlebih baru-baru ini dirinya yang akhirnya muncul untuk kembali meluruskan isu yang terjadi buntut dari viralnya film Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Edi secara terang-terangan kecewa dengan apa yang ditampilkan Netflix yang turut melibatkan dirinya sebagai narasumber dalam cuplikan film tersebut. Lantas seperti apa tanggapan Edi Darmawan mengenai keinginan kuat para masyarakat dan tim kuasa hukum Jessica yang meminta pengadilan untuk membuka lagi sidang usai beredarnya film tersebut? Kan udah 7 tahun yang lalu dia korek-korek lagi, itu mau ngapain coba? Terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada yang meringankan. Jadinya tuh film tidak sesuai dengan omongan dia, jadi begini. Ngomong sih manis-manis di awalnya, tapi ternyata jadi sampai netizen jadi dibohongin gitu, ikut-ikut kena tuh. Om ketipu, netizen juga kena nih dampaknya. Bohong-bohong duit, sewa-sewa, ngapain lihat cuman kasus ceritanya bohong-bohongan begitu. Kalau mau yang real dong, buka YouTube. Kasus cyanida, semua ada di situ, sama nggak jauh beda. Malah ada orang 2 yang ikut ngomong tuh, Napi Tupulu apa siapa itu? Itu siapa itu orang? Om nggak kenal itu. Ada 2 orang tuh yang terakhir tuh, itu ngomong tuh komentar. Itu orang siapa? Kok bisa komentar begitu? Lu siapa? Dari mana? Kita mau nuntut juga nggak tahu alamatnya di mana itu. Mereka ada satu lawyer tempat saya. Bagaimana bang? Kalau terima Jessica ini, mereka tidak punya mampu bayar, tapi akan mau memberikan sesuatu yang mampu dia berikan. Saya bilang tidak. Even 1 penny, 1 rupiah pun saya mau nggak terima. Tapi janji ya, saya bilang. Kalau terbukti kalian bohong sama saya, ya, di tengah jalan saya akan tinggalkan kasus ini dan terima kasus ini. Setelah saya bertemu Jessica, saya bikin janji. Dia bilang, oke, Om, biarkan Om. Om mau bikin apapun, mau tanya apapun, saya nggak suruh-suruh. Silakan lakukan apapun, gali apapun. Saya siap. Kalau Om merasa bahwa saya bersalah, tinggalkan saya. Dan setelah berjalan perjalanannya,
saya lihat ternyata semakin saya bela, semakin saya lihat ternyata tidak ada kesalahan dia di situ. Bukan membantah. Otto itu kan cari duit. Dia kerjanya cari duit itu. Hidupnya dari mana? Kan bilangnya gratis. Ya kan, kalau dia gratis kita ini aja. Kita kasih tepuk tangan, hebat ya. Hidupnya main golf, belagu, cengangas, cengenges. Tadi itu botol minyak wangi Hermes. Om beli di Australia. Beli Hermes, Om suka Hermes dulu. Sekarang udah ganti minyak wanginya. Tahu-tahu nih orang ngeluarin sampel nih Om, gitu kan. Sir, I can give you extra. Lu beli ini minyak wangi, dikasih botol-botol sampel begitu. Gue bilang, ini kecil-kecil begini lucu. Om simpen. Tahu-tahu kejadian Mirna, kepikir. Jangan-jangan omongan yang dokter siapa tuh? Theodor. Yang dicelepin ke dalam, disodokin itu apa? Ke dalam apa namanya? Cyanida. Ya itu. Pikiran Om pakai itu. Cuman Om ngarang itu, kepikiran aja gitu. Om ngakuin semua kok. Nggak usah bohong-bohong. Buat apa? Ya biarin aja viral. Emang kenapa gua? Salah apa? Hanya berpikir kalau itu bisa jadi. Kenapa kalau cyanida dipegang bagaimana tangan dia? Apakah gak bobok babak belur? Saya juga tidak cari menang. Saya nggak ingin menang. Saya hanya ingin membuktikan keadilan itu terwujud di negara kita ini. Kasihan Jessica, ya kasihan anak Indonesia. Nasibnya kayak apa di situ? Kalau itu putri Anda, bagaimana gitu loh? Jadi itu sebenarnya saya mau berjuang terus dengan segala akal pikiran yang Tuhan berikan pada saya berjuang. Tapi semuanya serahkan pada Tuhan. Apalah artinya saya? Apa artinya saya? Saya melawan suatu kekuatan yang lebih besar sekali. Saya seperti menghadapi tembok di sini, ya. Tetapi kalau Tuhan berkenan, ya mudah-mudahan ini berhasil. Saya hanya berserah pada Tuhan saja. Kita mana tahu dia berdua lagi ngomong di situ, ngomong apa juga kita nggak tahu. Udah ngaku kali, bisa jadi. Tetap dibelain karena mungkin duitnya gede. Jalan-jalannya ke Alaska tuh, kan? Kalian denger? Ya kan? Perlu duit banyak. Nah, duit dari mana? Ya dari klien. Nggak ada lawyer di dunia ini nggak bela mati kliennya. Kliennya ngomong udah ngaku, dia kata kagak ngaku, bisa juga. Yang penting duit. Lu berani wani piro? Nah itulah intinya. Jadi dia bilang udah kelar, tapi sekarang dia mau PK lah, dia mau apa? Gerasi lah sama Jokowi. Nggak mungkin. Om jamin itu. Saya kasih tahu ya, hukum di Indonesia ternyata jalan. Otto yang ngomong sendiri, ngomong gede, ntar bading, bla 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 bla, mati, keadilan udah mati di Indonesia. Rasain loh, ditolak, naik ke PK, tolak, naik lagi ke itu Mahkamah Agung, Artijo Alkostar, langsung di kill dia, itu killer itu. Bak. Untung nggak dihukum tambahan itu. Tapi memang saya nggak mau. Kan ada bukti, saya nggak keluarin semua, ya. Karena saya mau dia dihukum aja, biarin dia rasain dibui kayak apa. Jadi udahlah, Otto lewatin aja pas this case gitu. Jadi saya juga nggak nafsu jadinya. Saya juga pas, sudah kita sama-sama. Lu hanya mau cari duit melalui klien lu cawe-cawe. Gua nih indang anak mati, enak aja lu. Sudahilah persoalan ini ya, kita ribut-ribut nggak ada gunanya. Om yakinkan jangan nyawa Om bahwa yang bunuh Jessica pakai racun. Om udah jelasin semua tadi itu live. Nah itu